Abaikan hasil musyawarah kubro Kiai Sepuh bersama pimpinan cabang dan pimpinan wilayah. Kubu Miftahul Akhyar punya agenda besar, hilangkan pasal muktamar luar biasa jika kepengurusannya disahkan oleh negara. Di muktamar yang akan datang yang nanti mungkin didahului oleh Munas dan Kombes, klausul MLB di ADART Nahdlatul Ulama, saya mohon ini bisa diperbaiki, bila perlu diganti dengan istilah-istilah yang lafdhon wa maknan. Karena kata MLB memang bagus, itu akan mudah dan melahirkan, ya akan banyak melahirkan bugot-bugot organisasi. Musyawarah kubro di Pondok Pesantren Lirboyo menjadi babak baru dalam konflik di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama, di mana para kiai sepuh mustasyar PBNU akhirnya mengundang seluruh pimpinan cabang dan pimpinan wilayah untuk bermusyawarah, menentukan langkah seperti apa yang harus diambil untuk menyelamatkan marwah Jam'iyah agar tidak semakin hancur akibat ulah segerombolan manusia yang ingin menguasai NU demi kepentingan dunia. Musyawarah kubro sudah terlaksana. Para kiai sepuh bersama seluruh pimpinan cabang dan wilayah sudah sepakat untuk memberikan opsi kepada Rois Am dan Ketua Umum agar islah, yang jika permintaan tersebut tidak terlaksana, maka muktamar luar biasa akan menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama. PBNU kubu Gus Yahya sudah menyatakan taslim atas keputusan musyawarah. Sedangkan PBNU kubu Miftahul Akhyar justru menunjukkan sikap perlawanan. Tidak ada sedikit pun iktikat baik untuk berislah dan malah cenderung melecehkan forum musyawarah yang diinisiasi oleh para kiai sepuh mustasyar Nahdlatul Ulama. Dalam pandangan mereka, hasil musyawarah kubro tidak bisa digunakan untuk menekan Rois Am, sebab posisi Rois Am tidak akan bisa digoyang oleh forum non-struktural seperti mustasyar. Sehingga hasil musyawarah kubro diposisikan hanyalah sebatas pandangan moral, bukan keputusan mengikat yang harus dijalankan. Setiap inisiasi yang datang dari kiai sepuh atau mustasyar oleh kubu Miftahul Akhyar dipandang tidak memiliki kekuatan legal formal untuk menentukan arah perjalanan Jam'iyah, apalagi sampai menggelar acara muktamar luar biasa. Mereka mengabaikan kenyataan bahwa musyawarah tersebut juga dihadiri oleh sebagian besar pengurus cabang dan pengurus wilayah, yang justru usulan untuk menggelar muktamar luar biasa itu datang dari suara mereka, bukan keputusan sepihak dari para kiai sepuh mustasyar Nahdlatul Ulama. Lalu, mengapa kubu Miftahul Akhyar seperti kelihatan sangat panik dengan hasil musyawarah kubro, sehingga para pendukung kelompok tersebut sangat gencar menyebarkan narasi jika musyawarah tersebut ilegal dan tidak sah, bahkan sampai tega melecehkan para kiai sepuh yang menginisiasi terlaksananya forum musyawarah? Jawabannya tentu saja karena mereka tahu dalam ADART NU, muktamar luar biasa bisa diselenggarakan jika diusulkan oleh 50+1 pimpinan cabang dan pimpinan wilayah, dan yang menyelenggarakan muktamar luar biasa adalah pengurus PBNU yang sah diakui oleh negara. Musyawarah kubro di Ponpes Lirboyo dihadiri lebih dari 70% pimpinan cabang dan wilayah yang semuanya sepakat untuk menggelar MLB jika Ketua Umum dan Rois Am tidak mau islah. Gus Yahya, Ketua Umum PBNU yang masih sah diakui oleh negara pun menyatakan taslim atas keputusan musyawarah, sehingga jalan untuk menggelar muktamar luar biasa bisa dikatakan sangat mulus tanpa ada halangan apa-apa. Karena itulah kubu Miftahul Akhyar panik luar biasa, yang akhirnya membuat para pendukung kelompok tersebut gelap mata, hanya bisa bernarasi dusta hingga berani melecehkan jajaran kiai sepuh yang sangat dimuliakan oleh seluruh warga Nahdliyin. Meskipun begitu, mustasyar dan pengurus cabang juga pengurus wilayah harus tetap waspada terhadap pergerakan kubu Miftahul Akhyar yang bisa saja melakukan lobi-lobi politik agar Kemenkumham mengesahkan kepengurusan mereka dengan segera. Karena jika hal tersebut berhasil mereka lakukan, maka hasil musyawarah kubro akan menjadi sia-sia. Usulan pimpinan cabang dan wilayah untuk menggelar MLB tidak akan pernah bisa terlaksana, sebab yang berhak menggelar muktamar luar biasa tetap pengurus PBNU yang sah diakui oleh negara.
Dan yang lebih mengerikan, ketika kubu Miftahul Akhyar berhasil melobi negara untuk mengakui kepengurusan PBNU versi mereka, adalah adanya potensi penghilangan pasal muktamar luar biasa dalam anggaran dasar dan rumah tangga, yang mana pasal tersebut merupakan salah satu mekanisme penting untuk mengoreksi kepemimpinan Jam'iyah agar pimpinan tertinggi tidak sewenang-wenang menjalankan roda Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Miftahul Akhyar sendiri pernah secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk menghilangkan pasal muktamar luar biasa dengan alasan bahwa mekanisme tersebut bisa dijadikan jalan untuk mengkudeta pimpinan tertingginya. Narasi Miftahul Akhyar ini berbahaya karena sama saja ia menyamakan hak konstitusional warga Nahdliyin yang diwakili pimpinan cabang dan wilayah sebagai tindakan makar. Padahal mekanisme muktamar luar biasa adalah untuk mencegah kekuasaan yang absolut tanpa bisa terkoreksi layaknya kekuasaan raja. Jika pasal muktamar luar biasa benar-benar dihilangkan, maka NU sangat beresiko berubah dari organisasi yang dulu mengedepankan musyawarah menjadi organisasi terpusat dan kebal kritik dari warga Nahdliyin maupun kiai sepuhnya. Kepengurusan PBNU akan semakin sulit dimintai pertanggungjawaban karena tidak akan ada lagi saluran konstitusional bagi cabang dan wilayah sebagai pemegang mandat untuk menyatakan mosi tidak percaya. Arogansi Miftahul Akhyar harus segera dihentikan. Cukup sekali ini saja, Nahdlatul Ulama menorehkan sejarah pernah memiliki Rois Am terburuk sepanjang masa.